Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat sehat, sehingga malam hari ini kita bisa mengadakan pengajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridwa'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Allahumma ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal fuqaha wa ali kullin wa sahbihi kullin wa atba'i kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasaba bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Tsumma ila sairil awliya'i sa'ati wa sairil awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin wa jami' masyayikhina masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila ruhi asy-syekh al-'allamah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari mu'allif risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baiklah, adalah arwahi muassis Jamiah Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa Syekh Wahab Hasbullah wa Syekh Bisri Sanad Syekh Asnawi wa Syekh Ridwan wa Syekh Masum wa Syekh Nawawi wa Syekh Haji Muntaha wa Syekh Abdul Hamid Faqih wa Syekh Abdul Halim wa Syekh Ridwan Abdullah wa Syekh Mas'awi wa Syekh Abdullah Ubaid wa Syekh Ahmad Awan Naim Al-Misri. Wa faradallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa al-khadhirina fi majlisina hadha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.
Malam ini kita ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti ini kitabnya. Tapi kemarin saya carikan di toko Pondok Lirboyo lagi telat. Ini kitab lama saya ini, ngaji dulu. Terus itu saya kopikan dari mukaddimahnya ya sampai pasal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukran, yakni ucapan syukur, ala nawalihi, atas segala anugerahnya. Nya kembali kepada Allah ya. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. Wassalatu, dan semoga sholawat wassalamu dan salam ala Sayyidina, tetap kepada Sayyidina junjungan kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa ba'du, dan demikian. Fahadha kitabun, kitab ini audatu fihi. Fahadha kitabun audatu fihi, audatu, saya tuturkan fihi, di dalamnya kitab. Fahadha kitabun, ini kitab. Audatu, saya tuturkan fihi, di dalamnya syai'an, beberapa, min hadisil mauta, dari hadis tentang al-mauta, orang-orang mati. Mas Wendy, betul benar bagian? Itu yang kanan. Bukan di mana nih? Wasroti, lantan dan tanda-tanda wasroti saati, dan tanda-tanda hari kiamat. Wasyai'an, dan beberapa minal kalami. Wasyai'an, dan beberapa minal kalami, dari ucapan. Ala bayani, atas penjelasan. As-sunnati, tentang sunnah. Wal bid'ati, dan bid'ah. Wasyai'an, dan beberapa minal ahadisi, dari hadis-hadis. Biqasdin nasihati, biqasdin nasihati, dengan berisi
nasihat-nasihat agama, bikosti dengan berisian nasihat, yaitu nasihat-nasihat agama. Wa ilallahil karimi, wa ilallahi, dan kepada Allah al-karimi yang maha mulia. Amutu, aku tengadahkan, aku telapak tangan, al-ibtihali, aku berdoa. Amutu, aku ibtihali, aku tengadahkan telapak tanganku untuk berdoa, ya. Ayam fa'a, kiranya atau semoga, ayam fa'a, kiranya dapat memberi manfaat, bihi, kitab ini, nafsi, pada diriku sendiri, wa amsali, seperti contohku, amsali, seperti aku, wa amsali, seperti aku, minal juhali, dari setengah dari orang-orang bodoh. Bayah Hasim aja merendahkan diri, jadi orang bodoh adalah orang alim. Wa ayyaj'ala, semoga menjadikan, wa ayyaj'ala, semoga Allah menjadikan, amali, perbuatanku, kholison, sebagai amal soleh, liwajhihil karimi, liwajhihi, karena zat al-karimi, yang maha mulia. Innahu, karena dia Allah, Jawadun, yang maha dermawan, Raufun, maha pengasih, Rohimun, maha penyayang. Wahada awanus syuru'i, wahada, dan ini awanu, saatnya, awanu, saatnya, asyuru'i, untuk memulai. Bil maksudi, di dalam tujuan penyusunan kitab, fil maqsudi, di dalam tujuan penyusunan kitab ini, bi'aunil malikil ma'bud, bi'aunil malikil ma'budi, bi'auni, dengan segala pertolongan, al-malikil ma'budi, zat yang maha disembah.
Itu mukhatimah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, nanti kalau beli kitabnya seperti ini, kitab yang terbaru, kitab lama kurasan seperti ini. Ya. Berikutnya, faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. Faslun utawi ku fasal. Faslun adalah pasal fi bayani sunnati, ya, di dalam menjelaskan as-sunnati, itu sunnah, as-sunnati tentang sunnah, wal bid'ati dan bid'ah. Pasal menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. As-sunnatu, yaitu kata sunnah, bidhammi dengan didhammah huruf sinnya, bidhammi dengan didhammah huruf sinnya, watasydidi dan ditasydid huruf sinnya, yaitu as-sunnah. Kama qala Abul Baqai, kama qala sebagaimana disampaikan Abul Baqai oleh Abul Baqa, nama orang, nama ulama. Fi kulliyatihi, di dalam kitab kulliyatnya. Di kitab kulliyat karangan Abul Baqa. Lughatan, secara etimologi, lughatan secara etimologi, iku at-thariqatu, jalan-jalan, ya. Sunnah lughatan secara etimologi, at-thariqatu, yaitu jalan, walau ghairu mardiyatin, walau tidak diridhoi, ya, sunnah itu jalan. Nah, etimologi menurut bahasa adalah jalan walau tidak diridhoi. Wa syar'an, dan menurut terminologi, wa syar'an, dan menurut terminologi syarah, ismun li thariqati, merupakan jalan, ismun merupakan li thariqati, jalan, al-maradiyati, yang diridhoi, al-maslukati, menempuh, fiddini, di dalam agama, salakaha, salakaha sebagaimana yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghairuhu,
atau selain beliau. Mimman, dari orang. Mimman, yaitu dari orang ulima yang memiliki pengetahuan. Mimman, dari orang ulima yang memiliki pengetahuan atau yang memiliki otoritas. Fiddini, di dalam agama. Kas-sahabati, seperti sahabat. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, alaikum tetaplah kalian bisunnati, berpegang pada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafai Rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mim ba'di, dari setelahku, ya. Sunnahnya Khulafai Rasyidin, mim ba'di, setelahku. Wa urfan, dan menurut definisi atau terminologi, ma wadoba, ma apa wadoba yang dipegang, ma wadoba apa yang dipegang alaihi atas sunnah. Muqtadan, secara konsisten. Nabiyan kana, nabiyan kana, dia sebagai nabi. Awalian, atau sebagai wali, ya. Jadi sunnah yang dipegang secara konsisten oleh seorang nabi, atau awalian, atau sebagai seorang wali. Wasunniyu, wasunniyu kata dan kata sunni atau istilah sunni, ya. Nanti ada istilah sunni, ya. Mansubun adalah penisbatan. Ila sunnati, pada lafaz sunnah. Khudhifat ta'u, khudhifat dibuang, at-ta'u yaitu huruf ta'nya. Khudhifa yang dibuang, khudhifat ta'u yang dibuang huruf ta'nya.
Lin nisbati, untuk penisbatan. Nisbah itu kalau ilmu sosial budaya namanya anomastik, ya. Tapi ya kita ngikuti yang dimaknai oleh ulama terdahulu, nisbat. Seperti orang kalau disebut Al-Maki berarti orang Mekah, nisbatkan karena dia berasal Mekah. Seperti Al-Jawi berarti orang Jawa. Dulu kan seperti itu nisbatnya. Seperti contohnya Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jawi Al-Maki. Berarti biasanya kalau tulis Al-Jawi Sumal Maki, orang Jawa yang bermukim di Makkah, itu menisbatkan orang dari Jawa. Nah, ini nisbat. Wal bid'atu, dan pengertian bid'ah. Bid'ah itu apa sih bid'ah? Dikit-dikit bid'ah. Nah, di medsos bid'ah. Lo tak paham artinya bid'ah. Bid'ah itu kalau orang Jawa artinya mengada-ngada, ya, artinya apa? Dari zaman Nabi yang tidak ada terus diada-adakan. Wal bid'atu, pengertian bid'ah, kama qala, sebagaimana yang disampaikan atau diucapkan Asy-Syaikh Zarruq, kama qala Syekh Zarruqun, kama qala sebagaimana yang disampaikan Asy-Syaikh Zarruqun, Syekh Zarruq, ya. Fi Uddatil Muridi, di dalam kitab Uddatil Murid. Fi Uddatil Muridi, di dalam kitab Uddatil Murid. Syar'a, menurut terminologi, ihdasu amrin, ihdasu hal-hal baru, amrin menciptakan. Jadi ihdasu amrin, menciptakan hal-hal baru, ya. Artinya ihdasu amrin, menciptakan hal-hal baru. Fid-dini, di dalam agama. Yusbihu, seolah-olah, ayyakuna, itu merupakan minhu, bagian dari agama. Walaisa, padahal bukan. Minhu, bagian dari agama. Sawa'un kana, baik dalam hal bisurati, ya, sawa'un kana bisurati, baik dalam hal bisurati, wacana, ya. Au bil haqiqati, atau dalam realitanya.
Liqaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, man barang siapa ahdasa, menciptakan perkara baru, man ahdasa, man barang siapa ahdasa, menciptakan perkara baru, fi amrina, di dalam urusanku, hadza ma laisa, hadza padahal ini, ma laisa bukan bagian, minhu darinya, bahwa maka dia raddun, tertolak. Ya. Barang siapa menciptakan perkara baru di dalam urusanku, padahal bukan merupakan bagian darinya, maka hal itu ditolak. Nah, ini perkara-perkara baru. Kalau istilah sosiologi, antropologi, di ilmu sosial, itu ada namanya sinkritisme. Tahu sinkritisme? Sinkritisme itu adalah mencampur adukkan, ya, perkara-perkara di luar ibadah, di luar agama, supaya ini diakui sebagai bagian dari agama. Kan banyak itu terjadi. Dulu saya dipesan oleh abah saya, kamu beribadah apapun silakan, yang penting sanad ibadahmu tidak sambung kepada Jeffrey Hamper. Nah, dulu saya nggak paham kok ibadah sanadnya sambungnya nggak kepada Nabi, tapi kepada Jeffrey Hamper. Nah, ternyata saya baca di kitab ini baru saya mengerti siapa Jeffrey Hamper. Nah, nanti saya jelaskan tentang Jeffrey Hamper. Jadi ibadah ngoyo-ngoyo ternyata sanadnya sambung ke Jeffrey Hamper. Ini isinya bid'ah semua. Ya. Contohnya dulu tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, fawarodun, semua akan tertolak. Kita ini memaksakan seperti sinkritisme, memaksakan bahwa itu bagian dari agama. Agama itu kan mengajarkan seperti kita bertasakuran. Ya, selain tasakuran apa? Tahadus binikmah, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Sampai kalau menulis ulang tahun pasti dikatakan itu mengikuti budayanya orang kafir. Tapi dikemas supaya itu diakui sebagai bagian dari agama. Miladnya dikemas bibaan, dikemas macam-macam, tapi tiup lilin. Nah, kadang-kadang saya menjelaskan seperti ini dibantah orang, Gus, itu ada ulama besar aja pakai tiup-tiup lilin. Ya mungkin ulama itu belum pernah ngaji kitab Risalah Ahlus Sunnah, ya, namanya bid'ah. Ada yang suka begitu di sini. Ngajak koncone nanggone rumah makan, ya, ditraktir, terus tiba-tiba ada kejutan bawa roti tas. Itu namanya sinkritisme di dalam agama, mencampur adukkan, memaksakan supaya itu diakui bagian dari agama, padahal bukan bagian dari agama. Kalau budaya ya budaya. Jangan, kalau bisa agama yang dibudayakan, bukan budaya yang diagamakan, supaya tidak jatuh bid'ah. Makanya dulu saya dipesan sama abah saya cuma satu. Contohnya seperti kamu ulang tahun jangan ikut-ikutan.
Itu budaya dibawa Belanda. Lek ingin selamatan ya selamatan naik, gak usah ulang tahun. Ya, selamatan tasakuran, tahadus binikmah, mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Nabi. Nah sekarang membudaya bid'ah seperti itu. Ulang tahun anaknya untuk no kado, undang kancane, bekani, nah kancane disewoti. Nah kan repot. Makanya ini amalan kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa menciptakan perkara baru di dalam urusanku padahal bukan merupakan bagian daripadanya, maka hal itu ditolak. Hati-hati kalau mencampur adukan antara budaya dengan agama. Okay. Lanjutannya wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kullu muhtasin bid'atun. Itu kayaknya salah ketik. Wa kullu muhdasin tulisannya dia. Itu yang benar wa kullu muhdasatin. Ditambah tak marbutoh belakangnya. Wa kullu muhdatsatin, nah, bid'atun. Nah, itu ditambahi wa kullu muhdatsatin. Nah, itu kasih tak marbutoh. Ini salah ketik ini. Wa kullu, dan setiap bentuk muhdatsatin, perkara baru atau bid'ah, dan setiap bentuk bid'ah. Ya, wa kullu muhdatsatin, dan setiap bentuk perkara baru iku bid'atun, adalah bid'ah. Faqad bayyanal ulama'u, faqad bayyana, dan telah dijelaskan oleh al-ulama'u, yaitu para ulama. Faqad bayyana, dan telah dijelaskan oleh al-ulama'u, para ulama. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annal makna, anna tentang al makna esensi, annal makna tentang esensi fil hadis ini, dari dua hadis, al-mazkuraini, yang disebutkan di atas. Rojiun, dikembalikan. Li taghyiril hukmi, pada perubahan hukum. Li taghyiril hukmi, pada perubahan hukum. Bi'tiqadi, dengan mengukuhkan. Ma laisa, ma sesuatu, laisa yang bukan.
Bikurbatin ibadah, malaisa sesuatu yang bukan bikurbatin ibadah. Kurbatan yang diyakini sebagai ibadah, ya, sesuatu yang bukan ibadah tapi diyakini sebagai bagian dari ibadah. La mutlaqil ihdasi, la mutlaqi yang bukan bentuk al-ihdasi pembaruan. Ilqat tanawaladhu, ilqat tanawaladhu, ilqat karena tanawaladhu terkandung perkara, ilqat karena tanawaladhu terkandung perkara baru, tanawaladhu terkandung perkara baru itu asyari'atu berdasarkan syariah. Nah, kadang-kadang kan nggak muncul perkara-perkara itu digolek isi dalile supaya sah. Nah, supaya sah bid'ahnya, supaya tidak dianggap bid'ah, maka orang itu mencari dalil untuk mengesahkan kebid'ahannya. Tanawalathu terkadang perkara baru itu asyari'atu, yaitu berdasarkan syariat, biusuliha secara asalnya. Ya, menurut usulnya. Kalau kita belajar usul fikih, ya menurut usul fikihnya. Biusuliha secara asalnya. Fayakunu roji'an, fayakunu maka bisa menjadi roji'an bagian ilaiha dari syariat, ya. Bi'au bifuru'iha atau menjadi cabang dari syariat, au bifuru'iha atau menjadi cabang dari syariat. Fayakunu sehingga dia makisan, fayakunu makisan, fayakunu sehingga dia makisan, bisa dianalogikan alaiha pada syariat, ya, makisan bisa dianalogikan, dicocok-cocokno, digolek cocoke. Makanya ulama dulu mengatakan begini, kalau ukurannya itu kurang atau lebih, yang dipotong materialnya atau meterannya. Yang dipotong kan harusnya materialnya, bukan meterannya. Orang kalau membuat perkara baru atau bid'ah, mesti sih dipotong meterannya, sih dihilangkan ayatnya atau hadisnya, gitu loh. Karena dianggap tidak sesuai dengan zaman. Faqala al-allamatu, berkata syekh yang alim alamah, faqala al-allamatu Muhammadun Waliyuddin, yaitu syekh al-alim al-alamah Muhammad Waliyuddin Asyib Siriyu, Asyib Siriyu fi syarhil arba'in Nawawi, fi syarhil arba'in Nawawi, di dalam syarah kitab hadis Arba'in Nawawi, ya.
Syekh Al-Alim Al-Alama Muhammad Waliyuddin Asy-Syibsyiri ya, di dalam Syarah Arba'in Nawawi berkata ya, ala qaulihi, atas sabda Nabi atau atas hadis Sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, man barang siapa ahdasa membuat perkara, man barang siapa ahdasa membuat perkara atau persoalan hadasan yang baru ya, perkara baru, awa atau melindungi, awa atau melindungi atau mengayomi, muhdisan orang yang membuat perkara baru, fa'alaihi maka baginya, fa'alaihi maka ditimpakan baginya laknatullah, yaitu laknatnya Allah. Barang siapa membuat perkara baru atau persoalan baru ya, atau mengayomi seseorang yang membuat pembaharuan, maka ditimpakan kepadanya laknatullah. Wadakhola fil hadisi, wadakhola dan masuk fil hadisi ke dalam hadis. Al-uqudul fasidatu, yaitu akad yang rusak ya. Al-uqudul fasidatu yaitu akad fasid ya, transaksi yang rusak. Kalau di dalam usul fikih ada istilah akad fasid atau akad batil ya. Lawan katanya akad sihah yang sahih, yang sah. Apa sih akad akdul fasid atau akad fasid itu? Akad yang dilakukan dengan penuh dosa, trik-intrik, sama dengan katanya kontraknya menurut syariat ya, syar'i, tapi dendone lebih gede timbang sing gak syar'i. Nah itu kan akad yang fasid. Jadi label syar'inya, label syariahnya adalah sebagai branding. Nah, itu lebih bid'ah daripada yang bid'ah. Wal hukmu, menghukumi ma'al jahli dengan kebodohan ya, menetapkan satu perkara atau menghukumi ma'al jahli dengan kebodohan, gak duwe ilmu berfatwa. Wal jauri, dan dengan ketidakadilan ya. Sekarang kan enak ngomong saja pelate, wis bohong pinter, bohong bodoh, kabeh gampang komen. Wal hukmu, dan menghukumi ma'al jahli dengan kebodohan. Wal jauri, dan ketidakadilan. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Mimma la yuwafiqus syar'a, mimma merupakan bentuk la yuwaqifu, yaitu penyimpangan asyar'a, syariat ya, yaitu sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan syaratnya Allah, syariatnya Allah.
Wa kharaja anhu, wa kharaja dan keluar dari bingkai anhu hadis ini. Wa kharaja anhu dan keluar dari bingkai hadis ini. Anhu hadis ini mala yakhruju, mala hal yang tidak yakhruju keluar ad-dalil syar'i dari dalil syara'. Kal masailil ijtihadi, seperti masalah-masalah ijtihadiyah. Allati laisa bainaha, allati laisa yang tidak ada bainaha korelasinya, wa baina adillatiha antara masalah, wa adillatiha dan dalilnya, ya. Kan banyak orang mengeluarkan dalil gak cocok karo asbabun nuzule ayat gitu. Keluarkan dalil hadis ternyata nggak cocok dengan asbabul wurudnya hadis. Jadi kalau mau dalil pakai Quran, dilihat dulu dalilnya ini korelasinya apa, ada hubungannya enggak? Ya. Ketika dulu turunnya ayat bagaimana, itu dilihat dulu cocok nggak dengan ini. Terus hadis juga sama, Nabi bersabda begitu ketika apa, kan nanti bisa dilihat dari asbabul wurudnya hadis. Rabitun illa dhannu, Rabitun yaitu tantangan, illa dhannu, illa melainkan, illa melainkan dhannun sebatas persepsi, dhannul mujtahidi sebatas persepsi seorang mujtahid, ya. Orang-orang yang berijtihad semua mau dianggap persepsi, ini kira-kira gak apa-apa, kira-kira gak apa-apa, kan gitu yang sering sekarang. Gak kawin dalil belas, bu fikih apa gak minimal fikih wadih lah, kalau gak bisa fikih yang kelas berat. Wa kitabatil mushafi, dan seperti menulis mushaf. Wa kitabati, dan seperti menulis al-mushafi yaitu mushaf. Wa takhriril madhahibi, wa takhriri dan mengintisarikan atau merangkum al-madhahibi pendapat imam-imam madhab, ya, meresum. At-takhriri itu meresum. Al-madhahibi pendapat imam-imam madhab. Wa kutubin nahwi, dan menyusun kitab grammar, linguistik, kitab nahwu, grammar, ya. Wal hisabi, dan ilmu hitung, termasuk di dalamnya matematika, statistik, ya, astronomi dan sebagainya. Walidha qassama,
Walidha qasama, oleh karena itu qasama dibagi. Walidha, oleh karena itu qasama membagi. Ibnu Abdissalam al-Khawatisya, ya. Oleh karena itu dibagi oleh Syekh Ibnu Abdissalam al-Khawatisya perkara-perkara baru, ya. Al-Khawatisya perkara-perkara baru, ilal ahkami, ke dalam hukum, al-khamsati yang 5. Faqala, beliau berkata, al-bid'atu, bid'ah, ya, beliau berkata bid'ah fi'lun ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-bid'atu, bid'ah, fi'lun adalah mengerjakan, malam, suatu perkara, suatu perkara, lam, yang tidak di lam yuhad, suatu perkara lam yuhad, yang tidak dikenal, fi asri, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya bid'ah itu yang tidak ada satu perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya, namanya bid'ah. Bid'ah itu berarti mengada-ngada. Wajibatan, yaitu bid'ah wajib. Wajibatan, ada kalanya bid'ah wajib. Bid'ah ini ada yang wajib, kata Syekh Ibnu Abdissalam. Kata al-lumin nahwi, seperti mempelajari ilmu nahwu, ilmu tata bahasa, grammar, linguistik, ya. Kata al-lumin nahwi, seperti mempelajari ilmu tata bahasa. Wa ghoribil kitabi wa sunnati, wa ghoribi, dan mempelajari kata-kata yang sulit. Ghorib itu kata-kata yang sulit atau asing, ya. Al-kitabi, dalam kitab Al-Quran, wa sunnati, dan di dalam kitab hadis. Mimma yutawaqqafu fahmu, mimma, dimana, yutawaqqafu, yaitu pemahaman, fahmu, terhadap asyariati, terhadap syariat, ya. Mimma, dimana, mimma yutawaqqafu, mimma yutawaqqafu, mimma, dimana, yutawaqqafu, pemahaman, fahmu, ya. Yaitu terkendala pemahaman asyariati, yaitu syariat, alaihi, padanya. Makanya bid'ah yang wajib itu mempelajari nahwu, shorof, dan lain sebagainya, mempelajari kata-kata yang asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, biasanya secara syariat itu terkendala oleh itu, karena gak paham, ya, gak paham. Wa muharramatan, dan bid'ah yang haram, kamadhabil qadariyati, seperti madhab Qadariyah, bukan Thariqah Qadariyah, ya, madhab Qadariyah. Kalau Thariqah Qadiriyah, ojo salah moco ini.
Kamadhabil qadariyati, seperti madhab qadariyah, wal jabariyati, dan madhab jabariyah, wal mujassimati, dan madhab mujassimah. Madhab qadariyah, kenapa di sini diharamkan? Madhab qadariyah adalah kelompok yang mengingkari takdir, gak percaya takdir, itu namanya qadariyah. Bahwa perbuatan manusia ini bukan kehendak Allah, semua di luar ciptaan Allah. Apa alasannya mereka? Saya disuruh menyelamatkan diri, tapi badan saya diikat oleh tali yang kuat, dikasih beban 1 ton dan ditenggelamkan ke dalam lautan. Terus bagaimana saya disuruh berusaha supaya tidak tenggelam? Kan tidak mungkin. Nah, inilah seperti pendapatnya orang qadariyah. Kan sering kita setiap hari itu mengatakan seperti pemahaman mereka. Ketika nanti ketemu jodohnya, tapi pulang dari gak ada sanggugus. Itu pemahaman seperti orang qadariyah. Wis awakmu ditemokno, kamu ditemukan sama jodoh, sudah jalani itu, nanti Allah pasti memberi jalan, karena itu tergantung takdirnya Allah. Tapi saya nggak pede Gus kalau nggak punya bekal. Nah, jangan ke sana. Nanti kalau kebablasan akhirnya seperti orang qadariyah, ya. Orang sukses, punya harta banyak, kerja keras, itu tidak ada hubungannya dengan hadza min fadli Robbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Ini kata-kata orang madhab qadariyah. Kalau jabariyah, ini kelompok yang menyatakan bahwa makhluk terpaksa mengikuti takdir. Takdir adalah kejam. Hati-hati masih nyanyi. Takdir begitu kejam, dunia ini kejam. Berarti pada karo nyalahnya Gusti Allah. Berarti kita masuk pada yang namanya jabariyah. Terus pun tiba kalau belani nemen-nemen tapi tetep ae soro salat jengkang jengking, tetep gak kaya sing kepet, duitnya akeh, mobilnya mewah. Ya. Yang madhab mujassimah, ini sama musabbihat, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau mengatakan tangan Allah, ya berarti Allah punya tangan. Allah maha mengetahui, mata, punya mata seperti mata. Nah, ini kelompok-kelompok di dalam Islam yang namanya madhabnya mujassimah. Nah, itu perbedaannya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita memahami qada dan qadar. Kalau yang 3 tadi tidak memahami, pendapatnya mereka seperti itu. Karena apa? Gus, kalau maksiat takdir kenapa harus dosa? Katanya segala perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kan itu pertanyaannya. Kalau sudah takdir kenapa harus diminta pertanggungjawaban di akhirat? Mau baik mau buruk sudah takdirnya Allah. Saya sering ditanya orang, Gus, maksiat kan berarti takdir. Kenapa kalau sudah takdir kita diminta pertanggungjawaban? Nah, ini nanti akhirnya jadi qadariyah jabariyah. Okay. Wa mandubatan, dan bid'ah sunnah, ka'ihdasir rubuti wal madarisi, ya. Pamandubatan dan bid'ah sunnah, ka'ihdasir rubuti, seperti memperbaharui, ya, sistem pendidikan ar-rubuti, pondok pesantren. Biar depol betul zaman saya, ya. Sampai ambune kecut, lek atau dirambut pentul lewi. Tapi sekarang kan saya nggak pernah pakai pentul, tapi pulpennya pakai pulpen
yang dipakai arsitek itu. Jadi sama-sama nggak belobor, hasilnya bagus. Nah, di pondok dulu cuma punya kamar-kamar angkring di kebunnya Romo Yai. Akhirnya ada pembaruan, dibikin komplek yang bagus, sarana prasarananya bagus, ya. Nah, ini adalah bid'ah yang disunahkan. Wa kulli ihsanin, dan setiap kebaikan, lam yuhad. Wa kulli ihsanin, dan setiap kebagusan, lam yuhad, yang tidak dikenal, fil asril awali, pada masa al-awali, awal Islam, ya, tidak dikenal. Zaman Nabi kan gak ada pondok, gak ada asrama. Tapi untuk menampung pelajaran-pelajaran agama, nah, diwajibkan untuk membuat pondok pesantren. Ini namanya bid'ah yang sunnah. Wa makruhatan, dan bid'ah yang dimakruhkan, kazuhrufatil masajidi, seperti berlebihan menghias al-masajidi, masjid. Sekarang masjid itu pol-polan, arsiteknya api, hiasannya bagus, tapi yang sholat nggak ada satu baris. Di mana-mana sampai masjidnya kubah emas. Semua orang berkunjung ke masjid kubah emas, ternyata cuma wisata, nggak sholat. Ya. Kemarin saya lewat sana, ini masjid kubah emas. Ternyata ya kalau sing sholat berkunjung dok gumun ono. Terheran-heran ada orang bisa bangun masjid kubahnya emas. Terus ke Malang juga gitu, Masjid Tiban. Ya, banyak orang berkunjung ke sana. Apa ya, ibadah di sana? Namanya wisata religi. Wataswikil masokhifi, watazwikil masokhifi, dan menghias mushaf, ya, ngekai sampul mushaf berlebihan pernak-pernik. Wa mubahatan, dan bid'ah mubah, wa mubahatan, dan bid'ah mubah, kal musafahati, seperti bersalaman, akibat sholatis subhi, ya, usai sholat subuh, wal asri, dan asar. Ya, kan sering itu orang kritik, gak ada tuntunannya, habis sholat itu salaman. Bid'ah itu, ya nggak apa-apa. Bid'ah namanya bid'ah apa? Bid'ah mubahatan. Jadi bid'ah yang mubah itu dilakoni oleh ganjaran, gak dilakoni oleh ganjaran. Tapi kan ganjarannya karena salaman, saling memaafkan. Watawassu'i, dan membuat lebih, fil makali, di dalam makanan, wal masrobi, dan minuman. Kita ini kadang masak satu cingkir itu cukup sehari, tapi masak ya sak jebor, ya. Satu gelas itu cukup, tapi masaknya bergelas-gelas. Alasannya apa? Ini saya masakkan sedikit habis, kalau nggak dimasakkan banyak habis. Gimana banyak nggak dimakan? Ya sudah, jangan dilakukan itu, karena itu membuat lebih fil makali, di dalam makanan, wal masrobi, dan minuman. Ini kan ngetren orang zaman sekarang, kalau makan bersama teman-temannya di rumah makan lesehan, mejanya itu full makanan minuman, padahal yang diambil cuma sedikit. Itu kalau orang di kita
masih nggak malu dibungkus bawa pulang. Coba kalau di kota besar kayak Surabaya, Jakarta nggak dibungkus bawa pulang, ya dibuang. Padahal yang menu sebanyak itu yang dimakan hanya sedikit-sedikit. Dan kadang-kadang saya menangis, ya Allah, tapi mau saya bawa pulang kok ya izin. Ya. Kalau rapat itu makanan macam-macam ada, tapi nggak mungkin dihabiskan. Wal malbasi, dan pakaian, ya, berlebihan pakaian. Golek mantenan barang aja howor-howor sampai menyapu tanah, ya, jangan berlebihan seperti itu. Itu di zaman Nabi kan sama dengan mengikuti prinses-prinses yang dari Romawi, putri-putri raja-raja Romawi seperti itu. Dan budayanya orang jahiliyah dulu, kebanggaan orang zaman Arab jahiliyah itu tuan-tuannya, ya, bos-bos itu bos-bos perempuan bajunya sampai melengsreh di tanah, ya, menyapu tanah. Budak-budaknya itu ada 3 orang, cuma membawa apa? Kelebihan kainnya itu kemana-mana, ngeturno sambil bawa kainnya. Siapa sini jomono, tapi putrinya kiai sana itu mantenan ya gitu Gus. Ya wis. Dengan jadi barang bentuk tapi batanya nanti dibandingkan dengan kiai sana gitu. Mungkin juga Pak Yainya nggak berdaya dengan anaknya, mau ngasih tahu ya luput akhirnya. Ya. Saya aja ada acara ya luput. Ya, di pesening ini agak tiba musiknya gereja. Ada dikalannya musik Banjari kak gelem luput di tengah-tengah acara alunan musiknya gereja. Lalu terus piye? Anak Pak Kiai mantenan musiknya gereja. Wa ghairi dzalik dan sebagainya. Wa idza arafta, setelah arafta kamu mengetahui madukiro, apa yang disebutkan tadi atau di atas, madukiro, apa yang disebutkan ta'lamu, adanya klaim, ya, annamakila, ya, adanya klaim annama, bahwa apa kila yang disampaikan, annamakila, bahwa apa yang disampaikan berikut ini, innahu bid'atun, adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Katikho disubhati, seperti memakai tasbih ketika wiritan, ya. Katikho disubhi, memakai tasbih. Zaman Nabi wiritan gak muter tasbih. Perkembangan Islam, ya, Islam berkembang sampai ke India. Ya, orang ke India itu orang Hindu zaman dulu, kalau membaca wiridnya dia, mantra-mantra puja sajinya itu memutar tasbih begini, ya. Terus orang-orang Islam melihat tuh, kok enak ya, ini ngitung wiritan kan enak, ini nggak perlu hitung, ini nggak bisa lupa, kalau pakai jari gini-gini kadang lupa. Akhirnya mengambil tasbih untuk wiritan. Sama mikir tasbih itu budayanya orang Islam, bukan, itu punyanya orang India, orang-orang tasawufnya India itu, ya. Jadi menggunakan tasbih muter. Makanya jangan mangkel, marah kalau disebut orang pakai tasbih itu bid'ah, ya. Ya kita jujur aja, memang dulunya kita nggak mengenal tasbih. Setelah Islam berinteraksi sampai ke India, ternyata di sana setiap orang menghitung bacaan doanya menggunakan tasbih. Orang Islam mengikuti membaca doa wiritan, zikirnya dengan memutar
tasbih. Terus jenenge diarani tasbih. Biar seakan-akan itu produk dari Islam. Sabda kayu tadi tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Para resi di India ini ya pakai tasbih malah gede-gede bunter-bunter itu. Sekarang nggak mau tasbih karena bid'ah, bikin counter cetek kayak pramugari ya. Gak mau dikatakan bid'ah ya wes nyuklai beting ceklik kalau kira cuklai kan nikmat. Nah seperti itu ya. Wa talaffudhi bin niyati, dan melafalkan niat yang bid'ah. Wa tahlili, dan tahlilan. Wa tahlili dan tahlilan indat tasadduqi, ketika bersedekah ya, tahlilan indat tasadduqi, ketika bersedekah anil mayyiti, nah, pada saat kematian. Kalau ada saudara keluarga yang meninggal, ya tahlilan ngekei panganan diniatno kanggo sing mati, dianggap bid'ah. Ma'a adamil mani'i, ma'a dengan catatan adamil mani'i, tidak adanya yang mencegah. Ma'a adamil mani'i, dengan ma'a dengan catatan adami, tidak adanya al-mani'i, yang mencegah anhu untuk bersedekah. Nah gimana Gus? Tahlilan pas ambil duit, terus utang-utang nambah utang. Yang gareng bid'ah itu kan selamatan, terus sing selamatan utang, terus tagihannya nang pasar wakeh meledak. Tapi insya Allah kalau mau bersedekah seperti itu akan diganti oleh Allah. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur ya. Wa nahwi dzalika, dan sebagainya. Laisa bid'atin, laisa bid'atin, semuanya bukanlah bid'atin, yaitu bid'ah. Ziarah kubur juga bid'ah, tahlilan juga bid'ah. Ma uhtisa, ma yaitu perkara uhtisa baru, yaitu min ahli amwali, seperti memungut amwali, penghasilan atau pajak ya kalau zaman sekarang. An-nasi, orang ya, memungut penghasilan an-nasi, orang, bil aswaqil lailati, dari pasar al-lailati, malam. Ini mungkin memungut pajak klub-klub malam itu ya. Zaman Mbah Hasim mesti tulis gini ya, berarti sono saja nih. Zaman kecil saya kan ada klub malam kalau di desa-desa itu namanya tunilan. Ya, tunilan itu. Walabi, dan pertunjukan, bil kuroti, gulat atau tinju. Ya, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Min syarril bid'ai, ya, min syarri termasuk, min termasuk syarri, seburuk-buruk al bid'ai, yaitu bid'ah. Makanya kalau merujuk ini, dulu banyak kisah orang-orang generasinya abah saya itu nggak mau PNS. Tapi abah saya tetap mau PNS. Apa alasannya? Karena bayaran PNS itu di zaman itu dianggap dipungut dari pajak. Pajaknya macam-macam, ada pajak PBB, pajak ini, pajak itu.
pajaknya orang nakal, ya klub malam, minuman keras dan sebagainya, sehingga sebagian orang mengatakan tidak mau memilih pekerjaan sebagai PNS, ya, karena bayarannya termasuk dari pasar malam. Ini maksudnya ya klub malam, pajak hiburan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum pengajian kita akhiri, marilah kita berdoa semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa manfaat barokah, ya, kepada diri kita dan umat Islam yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultani. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal birruhi jibril al-mati. Allahumma hdina thariqal mustaqim, thariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma aftah lana babal ilmi wal khair, Allahumma aftah lana ma'rifah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.